Pak Arman, tadi kita lihat bersama, rupanya para massa sudah mulai membubarkan diri sedikit demi sedikit, jalan mulai terurai, dan kalau saya lihat di beberapa tayangan sepertinya aksi kali ini lebih tertib ya Pak ya, dibandingkan yang 4/11 Pak. Kalau menurut Bapak, apa yang menyebabkan hal ini Pak? Iya, saya juga punya kesan begitu ya. Mungkin sekarang ini kan pemerintah juga lebih responsif ya. Terutama kehadiran Pak Presiden itu. Betul. Itu di tengah-tengah itu umat tadi ya. Umat menyiram lah, mereka merasa tidak ditinggalkan gitu. Ya. Oh, kalau pada saat itu kan mereka merasa ditinggalkan. Iya. Nah, ini kalau kita lihat dihindari lah. Iya betul Pak. Kalau kita lihat bersama ini kan menjadi sebuah gerakan yang sangat masif sekali nih Pak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan semangat bersama umat Islam untuk berkumpul di Jakarta, bukan hanya dari daerah-daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Depok, tapi ada yang dari luar pulau, bahkan dari Padang. Beberapa waktu lalu saya juga sempat baca ada yang bahkan sempat menyewa pesawat untuk datang ke Jakarta Pak. Apa yang menyebabkan hal ini Pak? Ya, saya melihat itu suatu hal yang wajar dan manusiawi ya. Setiap kali masalah agama disentuh, pasti akan menimbulkan solidaritas yang masif begitu. Dan itu sebetulnya udah pelajaran sejak zaman kita merdeka kan selalu ditekankan jangan sentuh isu SARA. Ahok melanggar petuah itu dari bapak-bapak bangsa kan. Ya, inilah yang dia harus tuai. Akibatnya seperti ini Pak ya. Pemerintah juga jadi dibikin kena getahnya lah semua kita. Ya, ini kembali lagi nih Pak, bagaimana sebenarnya mekanisme yang harus dijalani oleh Ahok terkait dengan prosesnya dalam mengikuti pilkada DKI ini Pak? Ya, saya punya kesan Ahok kan merasa sayang kalau mesti meninggalkan pencalonannya ini. Betul. Tapi kalau boleh memberi nasihat, kalau dia ingin jadi negarawan, apalagi di masa depan, ya itu risiko lah. Dia harus kalau perlu mungkin dia mengundurkan diri dari pencalonan dan dia konsentrasi untuk menghadapi kasusnya. Kalau mengundurkan diri, bagaimana dengan terkait dengan regulasi pilkada Pak? Kan ada denda yang harus dibayar. Ya, risiko. Paling tidak masyarakat dan bangsa akan menilai kan bahwa dia ini betul-betul tulus, bahwa bukan maksud dia bilang begini. Nah, dia buktikanlah, dia hadapi kasusnya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu juga, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu seperti apa, misalnya apa yang harus dilakukan ketika misalnya seperti yang Bapak ceritakan tadi, Ahok mengundurkan diri gitu Pak. Apa konsekuensi yang harus dilakukan terkait regulasi dari pemilihan umum pemilihan kepala daerah ini? Saya tidak pelajari detail ya. Tapi saya kira kalau hak untuk mengundurkan diri itu kan banyak alasan. Bisa alasan kesehatan, bisa alasan... Nah, kalau ini memang faktual kan, secara politis sosiologis tidak menguntungkan bagi dia. Tidak saja untuk pencalonannya, tapi juga untuk homogenitas kita sebagai satu bangsa. Baik, Pak Arman, kalau dari Bapak ini kira-kira harapannya dari kasus yang menimpa Basuki Cahayapurnama, terus terkait dengan ya tidak hanya di sosial media tapi mungkin di beberapa media lain juga menyebabkan adanya perpecahan itu dari topik-topik ini, seperti apa nih Pak harapan Bapak? Ya, sekali lagi ini pelajaran mahal dan sangat mahal. Jadi para pendiri bangsa kan sudah memperingatkan berkali-kali ini, berhati-hati untuk urusan-urusan kesatuan bangsa ini. Semboyannya kan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing kita menjaga diri lah, jangan masuk ke lahan-lahan yang sensitif, apalagi dalam kampanye musim politik begini.
Ini Pak, kalau kita sedikit berandai-andai kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini, ada pihak-pihak yang diuntungkan juga, Pak. Apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan juga? Sebetulnya semua kita dirugikan. Karena puncak dari keinginan kita semua kan persatuan, kesatuan, ya kan, saling menghormati, saling menghargai dalam satu negara Pancasila. Tapi kan sekali lagi diuji kan masalah-masalah begini. Ya, Pak, terkait dengan bela Nusantara nih, Pak. Bela Nusantara, kalau menurut Bapak seperti apa nih seharusnya? Seperti ada demo tandingan. Nah, itu seharusnya seperti apa sih, Pak? Demo tandingan dari ini, Pak, dari kan ada basis-basis massa yang mungkin berbeda pandangan nih, Pak. Seakan-akan ada demo tandingan dari aksi-aksi yang sudah ada. Ya, meskipun tujuannya baik, ya, tapi saya tetap berpendapat sulit dihilangkan kesan bahwa ini akan menandingi. Yang lebih jelek lagi, ada timbul kesan dari masyarakat, terutama umat Islam yang sedang berdemo ini, bahwa yang ini didukung, dan dia yang lagi tersinggung karena agamanya dihina tidak didukung. Jadi counterproductive saya kira. Iya. Ini kita kembali, kalau kita melihat dari sisi Bapak Joko Widodo ini, dari sosok seorang negarawan, aksi yang seperti tadi bisa Anda golongkan seperti sebuah gerakan yang seperti apa nih, Pak? Aksi seperti apa? Ya, ini ujian bagi Pak Jokowi. Ya. Kalau dia lulus di sini, makin tertempa untuk menjadi negarawan kan. Tapi kalau gagal dan sebagian besar umat misalnya menilai dia ini tidak menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana mestinya, yaitu merugikan dialah dan merugikan kita semua sebagai bangsa. Pak, kalaupun misalnya nih, Pak, ini kan masih kita berandai-andai kalau dalam proses peradilan nantinya Basuki Cahayapurnama dinyatakan tidak bersalah, dan akhirnya bebas. Seperti apa reaksinya, Pak? Akan seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan, karena kasus ini kan dalam pusaran perhatian kan. Jadi apa nanti putusannya, dan yang berbahaya dan yang saya khawatirkan adalah kalau perasaan keadilan masyarakat bertabrakan secara diametral dengan perasaan keadilan hakim. Ya. Nah, Pak, ini yang menjadi perhatian kami juga adalah ada penangkapan juga, Pak, terhadap 10 orang di beberapa tempat yang dijerat dengan undang-undang ITE dan makar nih, Pak. Ada Ahmad Dhani diantaranya, juga ada Sri Bintang Pamungkas tadi kita sudah melihat bersama. Kalau menurut Bapak seperti apa? Saya Tapi juga nanti dijawab boleh, Pak, setelah jeda berikut ini, Pak. Baik, pemirsa Breaking News, Aksi Damai 212 masih akan kembali saat lagi. Pastikan Anda masih bersama kami di Breaking News Aksi Damai 212. Nah, Pak Arman, kita tadi juga mendapat kabar penangkapan 10 orang nih, Pak. Nah, ini juga terkait dengan makar dan pelanggaran undang-undang ITE. Dalam situasi yang seperti ini, kalau menurut Bapak, apakah sebuah langkah yang tepat dari penegak hukum? Ya, saya kaget saja dengar itu. Kebetulan saya kenal kan dengan saudara. Ada Sri Bintang Pamungkas, ada Ahmad Dhani. Sri Bintang ya. Ya, itu penegak hukum mungkin lebih tahu kan bukti-bukti apa. Tapi setahu saya juga penggunaan pasal-pasal itu kan jarang sekali dipakai. Jadi ya lebih bagus penegak hukum berhati-hatilah, sebab nanti jangan berulang zaman undang-undang subversi dulu yang terlalu sering dipakai. Bahwa bagaimanapun kita kan negara demokrasi kan.
mengkritik pemerintah, mengkritik apa itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi saya terus terang saya tidak tahu persis apa sih yang dikerjakan ini. Nah, kalau misalnya definisi hukum dari makar sendiri seperti apa sih, Pak? Saya tidak hafal. Ya, makar selalu dihubungkan dengan usaha untuk menggulingkan Sebuah pemerintahan. pemerintah secara tidak sah. Iya. Nah, ini juga dijerat dengan undang-undang ITE ini, Pak, yang Pada masa lalu selalu kan dikenakan undang-undang subversi. yang dulu subversif, karena kalau ini kan juga undang-undang ITE. ITE juga digunakan untuk menjerat mereka ini. Nah, apakah ini kan juga banyak yang melihat undang-undang ITE ini bisa juga seringkali diekstensifikasi atau disebut sebagai pasal karet. Kalau menurut Bapak seperti apa? Saya juga punya kesan begitu, sebab sekarang ini kan kalau kita lihat alat-alat untuk komunikasi yang modern itu kan Menyampaikan pendapat. berhamburan lah Ya. skala ini. Tapi saya merasa itu masih pada batas-batas gitu ya. Jadi tidak begitu serius, wah ini negara udah terancam gitu. Nggak sampai begitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini terkait dengan banyak juga kan, ya mungkin beberapa yang aktif di sosial media yang bisa jadi membuat status gitu yang menghina presiden. Nah, itu apakah sudah urgensinya seperti apa sih, Pak, untuk ditindak secara hukum dalam kasus seperti ini dan dalam kondisi Ya bangsa yang seperti ini? kalau secara formal barangkali benar melanggar ini ya. Tapi kalau itu ditangani secara serius, beribu orang setiap hari yang bisa kena. Kan itu berhamburan itu informasi. Betul. Itu. Betul. Nah, artinya kalau yang seperti ini ada cuma 10 orang yang dijadikan yang dilakukan penahanan seperti ini, Pak. Nah, apakah ini termasuk tebang pilih atau seperti apa? Ya, saya tidak bilang tebang pilih, tapi nampaknya ini yang kaitannya yang dengan lembaga kepresidenan atau apa. Sebab kalau itu ditangani serius khusus untuk informasi komunikasi yang model beginian, bisa beratus-ratus yang kena. Nah, Pak, kalau dulu waktu Bapak sebagai seorang penegak hukum dan ini sebagai jaksa, Pak, pernah nggak, Pak, ada kasus seperti ini kayak makar, upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan seperti itu pernah? Ya ada, tapi kita waktu itu menggunakan undang-undang subversif. Nah, waktu itu seperti apa nih, Pak? Pembuktiannya di sana kan pembuktiannya. lebih jelas. Ya. Lebih. Sebab kalau komunikasi alat-alat yang model beginian kan itu umumnya kata-kata. Betul. Kata-kata. Yang dulu juga kata-kata bukan, Pak? Enggak, dulu biasanya kalau kita kenakan undang-undang subversi memang di belakangnya sudah ada gerakan-gerakan yang terorganisasi. Gerakan terorganisasi. Nah, saat ini bukan juga cuma kata-kata. saat ini kan juga ada juga organisasi-organisasi yang Nah, itu yang saya agak ragu. Bukan saya tidak percaya ya. Apakah sejauh itu, apalagi melibatkan orang seperti siapa? Anak Bung Karno siapa? Rahmawati. Apa iya sejauh itu Rahmawati bahwa dia suka ngomong ceplas-ceplos atau pemarah, barangkali ya. Tapi ya cukup menarik lah untuk kita ikuti ini perkembangannya. Baik, Pak. Nanti kita membahas lagi masalah ini, Pak. Ya, pemirsa. Tetaplah bersama kami.